Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PJKRD NIM 1931041169. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi pada mata kuliah psikologi dan penyes olahraga. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu imagery dalam olahraga. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi imagery. Imagery dalam olahraga adalah membayangkan, menggambarkan, mengingat, memunculkan kembali objek dan peristiwa atau pengalaman keterampilan gerak yang benar di dalam pikiran. Imagery adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengkonstruksikan penampilan sebagaimana yang diinginkan atau kita harapkan, baik dalam latihan maupun dalam pertandingan. Teknik latihan mental tersebut melibatkan penggunaan semua penginderaan, meliputi pikiran, perasaan, emosi, dan penginderaan, seperti penglihatan, perasaan, pendengaran, maupun hormon adrenalin yang menciptakan pengalaman baru dalam suatu pikiran. Selanjutnya bagian B, imagery dalam olahraga. Imagery dalam olahraga ditentukan oleh yang pertama where, di mana imagery bisa dilakukan. Artinya imagery dilakukan pada saat latihan, pertandingan, off training, atau setelah latihan. Yang kedua yaitu what, atau apa yang diimagrikan. Artinya imagery yang dilakukan adalah membayangkan keterampilan gerak cabang olahraga yang kita geluti. Selanjutnya yang ketiga yaitu when, kapan imagery dilakukan. Artinya imagery dilakukan sebelum, selama, dan sesudah berlatih atau bertanding. Dan yang terakhir yaitu why, mengapa imagery dilakukan. Artinya imagery dilakukan untuk mengingat kembali keterampilan gerak yang telah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya itu imagery membantu olahragawan untuk menciptakan gambaran yang nyata berkaitan dengan kesulitan dan masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi oleh para olahragawan selama pertandingan berlangsung. Seperti diketahui, olahragawan seringkali membuat gambaran yang tidak nyata, baik tentang dirinya maupun tentang lawan yang akan mereka hadapi. Selanjutnya itu manfaat imagery. Adapun manfaat imagery antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengendalikan respon emosional. Yang keempat yaitu memperbaiki latihan keterampilan. Yang kelima yaitu mengembangkan strategi. Dan yang terakhir yaitu mengatasi rasa sakit. Selanjutnya kita melangkah ke bagian C, dasar-dasar latihan imagery. Adapun dasar-dasar latihan imagery dalam olahraga adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketajaman. Dengan melakukan atau membayangkan hal-hal yang sudah sangat dikenal dan membayangkan suatu keterampilan khusus yang sudah kita miliki serta membayangkan keseluruhan penampilan secara baik. Selanjutnya yang kedua yaitu keterkendalian, yaitu mengendalikan perilaku. Yang ketiga yaitu latihan imagery. Latihan imagery harus dilakukan setiap hari. Yang keempat yaitu mengevaluasi keterampilan imagery. Yang kelima, kondisi rileks, yaitu merupakan prasyarat bagi bentuk-bentuk latihan imagery. Yang keenam yaitu harapan yang realistis dan motivasi yang cukup. Yang ketujuh yaitu bersikap positif. Dan yang terakhir yaitu waktu imagery dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagai sarana untuk memudahkan kondisi imajiner ke kondisi realita. Kita melangkah ke materi yang selanjutnya yaitu ke bagian D, manfaat latihan imagery.
Adapun beberapa manfaat latihan Imegri adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan kepercayaan diri olahragawan. Yang kedua, untuk mengembangkan strategi pre-kompetisi dan kompetisi. Yang ketiga, membangun olahragawan dan memfokuskan perhatian atau konsentrasinya pada suatu bentuk keterampilan tertentu yang sedang kita latih atau sementara kita latih. Selanjutnya yang terakhir itu membantu olahragawan memfokuskan diri pada pertandingan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi bagian E, yaitu faktor yang mempengaruhi efektivitas Imegri. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari individu yang melakukan Imegri. Kemampuan Imegri adalah kemampuan untuk membayangkan performa gerak. Imegri akan lebih efektif jika individu memiliki kemampuan Imegri yang lebih tinggi. Artinya, apabila olahragawan dapat meningkatkan ketajaman dan kemampuan dan mengendalikan image-nya, maka performanya akan meningkat pula. Selanjutnya, yang kedua itu faktor eksternal. Adapun faktor eksternal berupa kondisi atau lingkungan di luar individu. Lamanya waktu latihan Imegri tidak lebih dari 20 menit, yaitu yakni masing-masing 10 menit sebelum latihan dan 10 menit setelah latihan teknik. Selain itu, keberhasilan latihan Imegri juga mempengaruhi tugas-tugas kognitif dan psikomotorik keterampilan gerak. Baiklah, kita melangkah ke bagian selanjutnya, yaitu bagian F, yaitu pengembangan program latihan Imegri. Adapun beberapa pengembangan program latihan Imegri antara lain, yang pertama yaitu tahap pemahaman. Pada tahap ini sangat penting karena latihan Imegri hanya akan berhasil apabila kita meyakininya. Yang kedua, tahap pengukuran. Adapun tahap pengukuran dimaksudkan untuk mengukur tingkat ketajaman atau intensitas dan kemampuan olahragawan dalam mengendalikan gambaran yang sesuai. Yang ketiga yaitu tahap latihan Imegri dasar. Pada tahap ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan modalitas olahragawan. Dan yang terakhir itu pada bagian keempat tentang tahap latihan Imegri, yang sebenarnya untuk memperoleh hasil yang efektif seperti rangkaian gerak atau kejadian harus dibayangkan sejelas mungkin sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai gerak atau kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke materi bagian G, yaitu aplikasi Imegri. Langsung saja yang pertama itu latihan Imegri. Latihan Imegri mental dapat digunakan sebelum dan sesudah latihan atau sebagai latihan suplemen yang di sela-sela waktu menunggu giliran latihan sebenarnya. Yang kedua yaitu pada dasarnya Imegri merupakan proses penajaman kemampuan kognitif atau kemampuan olahragawan untuk berpikir. Yang ketiga, Imegri sebagai aktivitas yang menyerupai pengalaman perseptual pada hakikatnya merupakan proses penguatan proposisi stimulus respon yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu bagian keempat, dampak implikatif Imegri dapat meningkatkan motivasi dan percaya diri dan meminimalisir ketegangan, kecemasan, memprogram tujuan dan lain sebagainya. Itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Namun sebelum mengakhiri materi pada kali ini, saya akan menjelaskan maksud dari dasar-dasar latihan Imegri, yaitu pada bagian yang ketiga. Pada bagian ketiga dijelaskan bahwa latihan Imegri harus dilakukan setiap saat. Namun bukan kita yang menentukan waktunya, karena untuk latihan Imegri harus dilakukan dengan sesuai keadaan yang sebenarnya untuk sarana dan memindahkan kondisi imaginer ke kondisi realita. Baiklah, itulah materi yang sempat saya bawakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.